حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sok mangga. Fatihah. Ayo pulang, cuacanya udah gelap. Sudahlah Mbak, yang sabar. Ayah ibu sudah tenang di sana. Mbak masih punya Mas dan aku. Ayah dan ibu sudah tidak ada. Karena selama ini aku yang mengurus mereka, jadi aku sepantasnya untuk mengambil hak warisan ini. Tapi Mas, aku juga berhak mendapatkan warisan itu sesuai dengan syariat. Kamu jangan banyak protes. Aku berhak semuanya untuk mengambil hak warisan ini. Paham? Astagfirullahaladzim Mas, kuburan bapak ibu saja belum kering. Mas gak mikirin perasaan kita? Pokoknya Mas nggak mau tahu. Besok ada pengacara kesini. Titik. Mau kemana Kang? Indah mau berangkat kerja Mas, ada meeting sama klien sama ada perlombaan makeup hari ini.
saya dari anaknya almarhumah Ibu Maimunah. Oh, anaknya almarhum Ibu Maimunah ya? Iya Bu, tapi ini Bu, saya mau ketemu Ibu di luar dulu. Baik, boleh Mas, mau bertemu di mana dan kapan? Siang ini Bu. Oke, nanti saya share lokasinya. Ya, jangan sampai adik-adik saya tahu Bu. Oke Bu. Baik. Lihat dirimu, dicium tubuh pada penuh nafsu lagi memadu. Lemas dan tak kau kerja terus, tak peduli siapa yang jatuh dan lurus. Keserakahan membakar jiwa, membawa langkahmu ke dalam neraka. Tak ada cahaya, hanya derita. Karma akan datang, kau tak bisa lari darinya. Kuat lagi menyusul kawan demi tinggi diri. Dunia gelap menunggumu saat malaikat maut menutup pintumu. Terjebak dalam api yang kau ciptakan. Menyesalku tidak ada guna di akhir zaman. Silakan Mas Raka duduk. Baik Bu, saya mau ngomong ini. Setelah tahu wasiat almarhum, saya pengen harta warisan saya ada di tangan saya semua Bu. Tolong Bu. Baik, saya akan bantu Mas Rangga. Tapi resikonya Mas Rangga akan tanggung sendiri. Oke Bu. Setelah urusan ini selesai, Ibu siapkan rekening aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tau nggak, aku menang challenge makeup loh dan aku diangkat menjadi manajer. Alhamdulillah Mbak, Lilis ikut senang. Liz, Mbak mau ngobrol, kita keluar yuk. Dengerin. Ini sudah milik Mas. Kalian berdua segera angkat kaki dari rumah ini. Ngerti? Tapi Mbak, ini kan rumah kita. Kita tunggu saja sampai pengacara datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bu Riri, silakan masuk Bu. Oke, kedatangan saya di sini untuk menyampaikan surat wasiatnya almarhum Ibu Maimunah. Sebentar Bu, saya panggilkan Mas dan Mbak saya dulu. Mas Rangga, Mbak Indah. Sebenarnya ada masalah apa sih? Nggak ada masalah, tapi ini saya mau menyampaikan surat wasiat almarhum Ibu Maimunah. Baik, langsung saja saya jelaskan. Jadi, sebelum almarhum Ibu Maimunah ini meninggal, beliau pernah menitipkan suatu wasiat yang dipercayakan kepada saya, dan sekarang saya akan menyampaikannya kepada kalian sebagai ahli warisnya. Baik, langsung saja ya saya bacakan surat wasiatnya. Dengar-dengar baik-baik ya. Bahwa
Di sini mengatakan semua harta warisan jatuh atas nama Mas Rangga. Karena Mas Rangga yang dulu banyak membantu menjaga almarhum Ibu Maimunah. Termasuk kendaraan yang dipakai Mbak Indah dan juga Bang Denis. Dan termasuk rumah beserta uang tabungan dan sebagainya. Oleh karena itu, surat ini akan saya serahkan kepada Mas Rangga. Ibu baca lagi, Bu. Pasti ada yang salah kan? Selama ini saya dan Lilis yang bekerja memenuhi kebutuhannya Ibu selama sakit. Baiklah, saya sudah menyampaikan surat wasiat ini kepada kalian semua dan saya serahkan surat ini kepada Mas Rangga. Saya pamit. Kalian sudah mengerti kan yang Ibu Dewi sampaikan? Berarti mulai saat ini dan seterusnya kalian tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Ngerti? Mas Rangga keterlaluan. Mbak, aku punya uang. Cukup untuk kita mengontrak di luar. Ini hasil kerja kerasku, Mbak. Walaupun aku tidak kemana-mana, tapi aku menghasilkan, Mbak, dari media sosialku. Lis, aku juga punya tabungan. Nanti cukup buat kebutuhan sehari-hari kita. Kita harus segera pergi dari sini. Ayo, kita kemasi barang-barang kita. Aku sudah siap, Mbak. Ku tatap langit, terasa berbeda tanpa dirimu di sisi. Aku bahagia, Rangga, setelah merampas semua hak saudaramu sendiri. Aku hanya mengambil hakku sendiri. Keserakahanmu telah menjauhkan dari kebahagiaan dan saudaramu sendiri, Rangga. Kenapa semua ini terjadi kepadaku? Bukankah aku hanya ingin sukses? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku dengar usaha Mas sedang mengalami masalah ya? Mas, aku dengar rumah ini mau dijual, Mas. Mas.
Entahlah. Kalian ngapain kesini? Aku dan Lilis kangen sama Emas. Emas gimana keadaannya? Mas sudah hancur gara-gara ini. Ini apa, Mas? Kalian gak usah ngurusin Mas lagi. Udah. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini tuntutan apa, Mas? Mas sudah hancur. Usaha Mas sudah gagal semua. Mas sudah kebanyakan hutang. Salah satu jalan keluarnya adalah Mas mau menjual rumah ini. Jangan, Mas. Kamu jangan jual rumah ini, karena ini rumah peninggalan ayah dan ibu kita. Lantas bagaimana Mas harus membayar hutang ini? Kalau nggak menjual rumah ini? Mas nggak usah khawatir. Biar aku dan Mbak Indah yang melunasi hutang-hutang Mas. Yang penting, kita bisa hidup bersama lagi, karena kita masih saudara, Mas. Kalian nggak benci sama Mas? Mas sudah merampas hak waris kalian semua. Sudah, Mas, lupakan semuanya. Indah dan Lilis sudah memaafkan Mas. Iya, Mas. Yang penting kita bisa bersama lagi. Mas tahu, Alpot bilang, kepribadian seseorang dinilai bukan dari ambisinya, tetapi cara menghadapi kegagalan. Mas mau cuma diingat karena keserakahan atau karena kebijaksanaan? Terima kasih banget udah maafkan Mas. Mas sangat jahat kepada kalian. Maafkan sekali lagi. Teori Alport menunjukkan bahwa sifat kepribadian sangat menentukan perilaku nasib seseorang. Namun, kepribadian bukan suatu yang tetap. Pengalaman hidup dan kesadaran dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Dalam kasus Rangga, penderitaan akibat keserakahannya menjadi titik balik yang membawanya ke jalan perbaikan diri.